Polisi menanggapi soal video viral praktik pesugihan berkedok arisan sosialita pakai berondong. Sebuah video di media sosial membuat heboh. Hal ini dikarenakan ada faktor pesugihan di dalamnya. Pesugihan tersebut berkedok acara ulang tahun di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @dinskidiary itu sudah disukai belasan ribu akun. Video itu menjelaskan tentang praktik pesugihan dengan menumbalkan berondong di sebuah acara ulang tahun. Pengalaman mengerikan itu dijelaskan sendiri oleh seorang Master of Ceremony acara ulang tahun. Awalnya, pihak penyelenggara menawarkan MC tersebut dengan bayaran 8 juta rupiah untuk 2 orang MC. Namun, partner MC harus seorang perempuan. Di video itu dijelaskan bahwa ia tidak boleh bersama dengan MC pria. Pihak penyelenggara lalu menjelaskan bahwa setelah acara ulang tahun akan diadakan sebuah eksekusi. Berondong atau pria muda di acara itu menyetujui akan menjadi tumbal dalam sebuah pesugihan. Ritual eksekusi itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan mesin. Menurut penjelasan di video itu, para berondong tidak dipaksa ditumbalkan. Mereka telah dibayar ratusan juta sampai miliaran. Katanya acara itu sudah sampai 16 kali diadakan. Para berondong itu juga diceritakan memang menjadi simpanan dari para peserta. Ia menjelaskan bahwa pengalaman itu benar-benar dialaminya. Tribunjakarta.com mengonfirmasi kebenaran video viral itu kepada Lurah Pondok Pinang, Rizky Januar. Rizky belum bisa memastikan kebenaran video tersebut. Sementara Kapolsek Kebayoran Lama mengaku baru mengetahui video viral tersebut. Namun ia mengatakan akan menyelidiki video itu. Aku pernah dapat tawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada berondong-berondong. Oke, pikiran aku kalau ada berondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue zaman sekarang. MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti si berondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si berondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener, seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, "Kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak? Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain." Oh my god, gue langsung shock. Oke, kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshot chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada 2 cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si berondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di Rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang berondong-berondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau
kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 berondong, itu bukan 15 berondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy, udah 16 tahun? Hai dear, karena banyak yang salfok sama soft lens aku, ini aku pakai Urban Factory yang setnya olive. Ada 2 favorit aku, dan ini favorit aku yang satunya lagi. Harganya cuma 27.000, linknya ada di bio aku nomor 1. Hai teman-teman semuanya, jadi di part ini aku bakal kasih tahu bahwa kejadian ini memang sesuai dengan apa yang aku alami. Jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa ini aku ceritanya ngarang atau misalkan aku halu, nah ini memang aku menceritakan apa yang orang ini chat ke aku. Jadi dengan sangat terpaksa, kali ini aku harus memperlihatkan lagi beberapa screenshotan chat sebelumnya. Kenapa aku bisa tahu sampai sedetail itu rangkaian acaranya. Dan di sini aku juga sempat nanya lagi untuk rangkaian acaranya seperti apa, tapi ternyata dia malah nanya lagi yang eksekusi. Terus aku bilang adalah untuk yang birthday party Kak. Jadi di sini aku menilai bahwa dia ini memang ingin menceritakan tentang detail dari ritual tersebut. Dan di sini juga dia sempat jelasin seperti apa background dari brondong yang akan dijadikan tumbal pada saat itu. Jadi aku tekankan sekali lagi bahwa cerita ini based on pengalaman aku pribadi, dan aku cuma pengen men-share pengalaman aku untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.